induk daripada seluruh malaikat dan malaikat Jibril. Dua-duanya aja nggak tahu kapan kiamat itu terjadi. Maka dengan ini kita menjadikan bulat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram kita menerima dan mempercayai adanya ramalan kiamat. Kiamat terjadi tanggal anu, bulan anu, tahun anu, haram kita percaya itu. Nabi aja nggak tahu. Ya, malaikat Jibril saja tidak tahu. Serahkan pada Allah. Tapi ketika si malaikat yang menjelma dalam wujud manusia ini bertanya pada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, ada nggak tanda-tandanya hai Muhammad? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman Cerita Untung? Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan di hari yang kedua ini semoga dilancarkan semua teman-teman semuanya. Dan kembali kita akan ngobrol hari ini. Kalau kemarin, di episode kemarin teman-teman udah lihat bagaimana perkenalan apa sih itu tanda-tanda akhir zaman. Dan hari ini kita akan ngebahas bahwa tanda-tanda akhir zaman atau akhir dunia atau kiamat itu sudah terjadi, dimulai dari Palestina. Seperti apa tentunya juga. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita tampil dengan look yang baru nih. Nah, look yang baru ini dibuat atau dirancang dengan sangat luar biasa dari 3D wallpaper ya. Dengan look yang berbeda, dan wallpaper ini bikin studio kita makin nyaman dan juga terlihat elegan. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin punya settingan seperti ini atau juga mungkin untuk rumahnya kelihatan lebih elegan, langsung aja cek IG-nya di 3D wallpaper. Oke. Baiklah, sepertinya kita akan masuk ke dalam pengenalan akhir zaman. Di awal tapi pengenalan akhir nih teman-teman semuanya. Ya. Apa nih yang perlu kita kenali nih Buya di pengenalan akhir zaman ini? Baiklah. Sebenarnya tentang Palestina sendiri adalah ketukan pintu yang sangat keras untuk akhir zaman itu sendiri ya. Dan pintu ini pasti akan terbuka. Dalam artian tanda besar kiamat yang pertama pasti akan terbuka. Karena ketukan terbesarnya adalah di Palestina. Ini keniscayaan sebenarnya. Pasti, maka keniscayaan. Jadi saudaraku, kita ingin perkenalkan tentang akhir zaman. Ini masuk dalam bahagian rukun Islam, rukun iman kita ya. Al-imanu bil yaumil akhir, beriman pada hari akhirat. Jadi kalau ada iman billah, pasti ada dalam Al-Quran amanu billah wal yaumil akhir. Beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Ini setali. Kalau mereka tidak beriman pada hari akhirat, iman pada Allah ada, maka iman pada Allah dibatalkan. Tidak dianggap dan tidak diterima, tidak sah. Demikian pernyataan para sahabat Nabi. Maka di dalam Al-Quran itu Mas Ari ada pasang-pasangan yang tidak pernah terpisah. Satu dikerjakan, yang lain tidak, maka yang udah dikerjakan dianggap tidak ada. Oh, jadi nggak mau prasmanan ya? Iya, nggak bisa. Jadi full. Harus full. Kalau mobil full, jangan prasmanan yang mana disuka aja gitu nggak? Betul. Contoh, atiullah wa atiur rasul. Taati Allah dan taati Rasul. Oh, taat pada Allah mau, tapi taat pada Rasul enggak, maka Allah tidak menerima semua ketaatannya kepada Allah. Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran diterima, Sunnah enggak, maka Allah membatalkan imannya kepada Al-Quran walaupun dia amalkan Al-Quran itu seluruhnya. Jadi ada ingkar sunnah tuh, itu enggak bisa. Begitu juga dengan aqimus sholah, pasangannya apa? Zakat. Wa atu zakah. Ada mau mendirikan sholat ketat, bahkan pakai tahajud, pakai plus lah sholatnya, tapi zakat nggak mau bayar, padahal dia wajib bayar zakat. Maka sholatnya semuanya dibatalkan oleh Allah SWT. Masya Allah. Jadi berpasang-pasangan. Yang pasangan ini tidak bisa untuk dipisahkan. Nggak bisa menggugurkan salah satunya. Kalau nggak bisa. Contoh juga kewajiban untuk atiullah, u'budullah wabil walidaini ihsana. Ini sepasang juga nih. Sembahlah oleh kamu Allah, kepada kedua orang tuamu berbuat ihsan lah. Jadi ada yang taat kepada Allah tapi durhaka pada orang tuanya, minta maaf. Ini ketaatannya kepada Allah, Allah hambarkan dan dia menjadi tidak punya nilai apa-apa di mata Allah. Oh gitu. Iya. Waduh, jadi teman-teman kadang-kadang banyak juga nih yang udah mulai ngaji malah orang tuanya ngegas. Hati-hati berarti ya. Gitu ya, waduh. Jangan baru ngaji sekali dua dapat 2-3 hadis langsung ke orang tuanya durhaka. Sedangkan orang tuanya kafir saja, kafir orang tuanya. Jadi lebih jahat dari kafir itu musyrik. Mas Ari, musyrik. Ya. Kalau orang tuanya musyrik saja, Allah masih perintahkan selagi masih hidup kedua orang tuamu tetap berlaku ihsan kepada mereka. Aduh. Ini kepada orang tua yang musyrik. Orang musyrik itu lebih jahat loh daripada orang kafir. Ya, tetapi Allah masih memerintahkan selagi mereka masih hidup berbuat baik. Jadi kalau taat pada Allah tapi kedua orang tuanya dia ngegas, dia jahat, dia durhaka, maka semua kebaikannya Allah batalkan. Waduh. Ya. Jadi guys, mungkin orang tuanya beda pengajian sama teman-teman semua gitu. Tiba-tiba sama orang tuanya, "Bu, ini
salah nih, aduh, terus kemudian ribut debat sama orang tuanya, aduh. Pada nunjuk orang tua ya. Orang tuanya. Kayak lakum dinukum waliyadin gitu. Nauzubillah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jadi kita kembali nih ke amanu billah wal yaumil akhir. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada pada hari akhirat itu adalah sebuah kewajiban mutlak. Dia masuk dalam rukun. Bahkan ulama dari Ahlus Sunnah wal Jamaah yang qudama terkenal, yakni Syekh Islam Ibnu Taimiyah, malah memfatwakan di dalam kitab beliau tentang rukun agama. Jadi ada rukun agama. Selama ini kita dengar hanya rukun iman, rukun Islam, ya rukun wudu, ya kan rukun nikah, rukun jual beli, rukun, ya banyak rukun-rukun. Tetapi rukun agama, pernah dengar nggak Mas Ari? Rukun agama. Sebelum kayaknya. Nah ini dia, kebanyakan umat Islam itu banyak nggak dengar tentang rukun agama. Rukun agama itu 4. Apa itu? Yaitu mengilmui tentang seluk-beluk, mengilmui tentang Islam, rukun Islam yang 5. Yang kedua mengilmui tentang rukun iman yang 6. Yang ketiga mengilmui tentang ihsan atau tasawuf atau tarekat gitu ya. Yang keempat adalah mengilmui tentang tanda-tanda akhir zaman. Oh, itu keempat malah ya? Masuk. Jadi kalau satu saja dari ketiga ini tidak ada, tidak kita terima, tidak kita akui, maka yang lain Allah batalkan. Parah ini kan? Parah ini karena dia harus 4 ini full. Nah ini keempat ini genap ada pada diri para sahabat. Seluruh sahabat mereka memiliki yang 4 ini. Dan 4 ini dari hadis Sahih Bukhari Muslim. Yang paling terkenal itu adalah dari redaksi Umar bin Khattab. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama Nabi, mengelilingi Nabi, tiba-tiba datang ke tengah kami seorang lelaki yang kami tidak kenal, tetapi sangat tampan dan gagah. Laki-laki itu memakai jubah yang sangat putih dan bersih, rambutnya ikal, bersih, tersisir dengan rapi. Laki-laki ini datang dengan gaya yang sangat akrab, langsung nempel kepada Nabi di hadapan Nabi. Dia pertemukan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi, kedua telapak tangannya dia letakkan di atas kedua paha Nabi, matanya menatap ke mata Nabi Muhammad, ya, sambil berkata, "Hei Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Kabarkan kepada aku apakah itu Islam. Saat Nabi menjawab Islam itu dengan rukun Islam yang 5, apa kata orang ini? Sadaqta, jawaban yang ini benar. Fa'ajibna minhu, kata Umar. Kami heran dengan orang ini. Dia datang secara tiba-tiba, tiba-tiba dia bertanya, dijawab Nabi, dia pula yang membenarkan jawaban Nabi. Siapa lah orang ini? Ngetes ini gitu ya? Kayak ngetes gitu ya. Kemudian dia setelah Nabi setelah dia berkata jawaban engkau ini benar, dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kabarkan kepadaku iman itu apa? Maka Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Setelah itu sekali lagi dia berkata sadaqta, yang ini juga jawabannya tepat. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Setelah Nabi begitu, dia bergegas bertanya, mata sa'ah. Hei Muhammad, kau selalu ceritakan kemana-mana, kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Kapan? Waktunya kapan, hei Muhammad? Lalu saat itu Nabi berkata, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Minta maaf, untuk pertanyaan yang satu ini, yang bertanya lebih tahu daripada saya yang ditanya. Jadi Nabi dah tahu ini orang ini siapa. Ini malaikat Jibril. Iya, malaikat Jibril. Makanya Nabi berkata, tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Ente lebih tahu daripada aneh, kan gitu. Beliau padahal udah pernah ketemu di Gua Hira sebenarnya kan? Udah, Nabi kan dari awal hanya sekedar, makanya ketika orang ini datang, Nabi nggak merasa heran, nggak merasa aneh gitu ya. Nabi udah tahu ini orang siapa. Cuma para sahabat yang nggak tahu. Makanya Nabi dengan pede, dengan full berkata, kamu lebih tahu tentang masalah kapan kiamat daripada saya. Ternyata malaikat Jibril ini juga nggak tahu kapan kiamat. Nggak tahu, karena dalam Al-Quran memang sudah Allah putuskan, yas'alunaka 'anis-sa'ah ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru may yakhshaha. Orang-orang pada bertanya kepadamu, hai Muhammad, tentang kapan kiamat. Katakan, hanya Allah yang tahu kapan waktu kiamat itu terjadi. Malaikat Jibril juga nggak tahu. Jadi dengan ini final sudah. Nabi Muhammad sebagai nabi, pucuk dan induk dari sayyid daripada seluruh para nabi-nabi dan rasul. Induk daripada seluruh malaikat dan malaikat Jibril. Dua-duanya aja nggak tahu kapan kiamat itu terjadi. Maka dengan ini kita menjadikan bulat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, haram kita menerima
dan mempercayai adanya ramalan kiamat. Kiamat terjadi tanggal anu, bulan anu, tahun anu, haram kita percaya itu. Nabi aja nggak tahu. Ya, malaikat Jibril saja tidak tahu, serahkan pada Allah. Tapi ketika si malaikat yang menjelma dalam wujud manusia ini bertanya pada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, ada enggak tanda-tandanya hai Muhammad, bahwa kalau tanda-tanda ini sudah muncul berarti sudah sangat dekat kiamat terjadi. Nah, kata Rasul, kalau ini pertanyaan ente, ini gue banget ini. Saya orangnya, saya bisa jawab kepada ente. Ini tanda-tanda, ini tanda-tanda, ini tanda-tanda. Kalau yang ini sudah muncul, awas kiamat sudah sangat dekat, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan ini, setelah Nabi menyebutkan apa ciri-ciri dari tanda-tandanya, cuma dalam hadis ini cuma 2 Nabi sebutkan ya, yang dalam hadis barusan. Setelah itu orang ini pergi. Nabi dengan sahabat yang terdekat Umar ya, dicolek oleh Nabi. Umar, ente kenal dengan orang itu? Enggak ya Rasul. Kejar dia Umar, tangkap, bawa dia kemari. Giliran kita interogasi, dia itu orang siapa? Siap ya Rasul. Lah Umar siapa yang enggak kenal? Sahabat Nabi yang paling tegap, paling tinggi badannya. Kata para sahabat ya, kalau seandainya Umar itu kami semua berdiri, Umar duduk tapi lututnya itu yang berdiri dengan seluruh tubuhnya ke atas. Itu baru sama tinggi kami dengan Umar. Wow, baru tinggi banget dong. Tinggi, wong dia kata para sahabat juga, kalaulah Umar tuh naik ke atas punggung seekor kuda jantan, kuda perang, bukan kuda poni ya, kuda jantan, kuda perang yang udah dewasa, dan dia tidak meletakkan kedua kakinya di atas tirap, maka kedua ujung kakinya itu bisa membentuk garis di jalan, di tanah, di pasir, tinggi kan, jadi bergelayut kakinya itu bisa membuat 2 garis, gede tinggi, berarti seperti riwayat yang lain kata para sahabat, 1 langkahnya Umar bin Khattab itu 2 kali langkahnya kami. Oh, gitu. Dia tuh dari suku yang berbeda atau yang memang Umar bin Khattab Quraisy? Ya, Umar bin Khattab Quraisy. Dan jadi Umar bin Khattab ini dengan sigap mengejar laki-laki tersebut. Lah masjid zaman Nabi kan nggak ada seperti masjid zaman kita sekarang. Oh, di mana di luarnya itu masih gurun Sahara. Nggak ada penghalang. Rumah satu-satu nggak ada penghalang. Sekarang kan keluar masjid ada gang tikus, semacamnya bisa hilang orang cepat kan. Waktu itu tidak. Tiba-tiba dicari oleh Umar dengan langkahnya tegap dan cepat, nggak ketemu. Ya Rasulullah, laqad dhaba. Ya Rasul, sudah hilang. Nggak ketemu tuh di mana orangnya. Padahal baru aja keluar. Barulah Nabi berkata, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Atakum liyu'allimakum dinakum. Sengaja dia datang kemari untuk mengajarkan kalian semua isi agama ini. Jadi isi agama ini ada 4. Isi, makanya disebut dengan rukun agama. Yaitu tentang Islam yang mewakili tentang masalah fikih. Fikih ini diwakili oleh rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah iman. Jadi masalah akidah, masalah tauhid, masalah syirik semacamnya ada di bagian iman. Kemudian ketiga ihsan yang kita sebut dengan tasawuf, kita sebut dengan tarekat. Kalau orang ahlu sunnah wal jamaah juga menyebut dengan tazkiyatun nafas, yaitu pensucian jiwa ya. Kemudian yang keempat baru ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Jadi jangan diremehkan masalah yang keempat ini. Justru masalah yang keempat ini akan menjadi kunci bagi yang 3 sebelumnya. Kenapa Mas Ari? Kalau seandainya mereka mengimani tentang tanda-tanda ini, mengilmuinya, maka mereka akan menjadikan Islamnya sangat greget, menjadikan imannya sangat kuat, dan menjadikan tazkiyatun nafasnya, tasawuf tarekatnya sangat keren, bagus sekali. Kalau dia menjadikan ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman ini dia meliputinya dengan baik, dengan benar. Kenapa? Dia sadar inilah zamannya, zaman saya. Saya yakin di zaman saya akan terjadinya. Seluruh sahabat itu Mas Ari, seluruh sahabat tanpa terkecuali ya, sangat yakin. Ini saking hebatnya Rasulullah dalam memotivasi mereka, dan Rasulullah memberikan gambaran-gambaran seakan-akan kiamat itu terjadi di zaman hidup mereka. Sehingga seluruh sahabat itu totalitas tidak ada satupun yang ragu. Seujung kuku pun mereka tidak ragu bahwa kiamat akan terjadi di masa mereka. Apa contohnya? Redaksi bahasa Nabi ya. Sayangnya kitab kita yang kami tulis itu pas kami berangkat kemarin baru nyampe di ribuan kitab kita nyampe di pesantren. Jadi kami tak bisa bawa, kita masih bisa bawa kitab lama aja baru ya. Yang ensiklopedia akhir zaman, tapi kita sudah tulis sendiri kitab dan itu sudah selesai, sudah cetak pertama.
Di sana kami ada uraikan dengan lugas, dengan ringkas, dengan dalil-dalil yang jelas ya, fakta data. Jadi kami sebutkan di situ bahwa sesungguhnya apa tadi tentang tanda-tanda kiamat ini, Nabi SAW mengatakan bahwa hampir mirip dengan orang yang wanita yang akan melahirkan. Ya. Jadi kalau dia sudah Hamil tua gitu ya? Sudah hamil tua, dia pasti melahirkan. Nabi mengatakan ciri-ciri kiamat yang kiamat besar itu muncul dulu 10 bukaan. Seperti 10 bukaan wanita yang akan melahirkan. Kalau bukaan pertama sudah terjadi, pasti menyusul bukaan kedua dalam waktu yang dekat. Pasti menyusul bukaan ketiga dalam waktu yang lebih dekat lagi dari sebelumnya, dan seterusnya sampai bukaan yang ke-10 barulah lahir. Kapan? Jam berapa? Tepatnya hari apa? Hanya Allah yang tahu. Kalau dokter hanya bisa memprediksi kira-kira nanti kamu kelahirannya mungkin sama itu. Ya, mungkin tinggalnya tanggal sekian, mungkin seminggu setelah itu atau minggu sebelum itu. Tapi dia nggak bisa memastikan. Kapannya nggak bisa kan? Sama juga tuh kayak. Sama dengan Nabi Muhammad juga berkata kalau ini ciri-cirinya udah ada, itu udah dekat banget itu. Udah dekat banget kata Nabi. Kan gitu kan? Nah, apa di antara redaksi bahasa-bahasa Nabi SAW yang dijadikan sebagai pegangan para sahabat sehingga para sahabat itu sangat yakin kiamat terjadi di zaman mereka? Contoh, Nabi berkata, bu'ithtu ana was-sa'atu kahatain. Aku ini diutus, jaraknya dengan kiamat hanya segini kata Nabi. Ini saya, ini kiamat. Dan Nabi menempelkan kedua jarinya ini. Wush, kalau begitu sudah dekat ini. Apalagi di hadis Nabi yang lain mengatakan saya ini adalah tanda dari kiamat akan terjadi. Jadi adanya Nabi juga ini tanda akhir. Tanda, ya. Kemunculan saya ini adalah tanda bagi kiamat akan terjadi. Kalau ketika Nabi membuat rapat tangannya begini, apalagi bisa dipahami oleh seluruh sahabat, kecuali mereka hanya paham kiamat akan terjadi dalam waktu yang dekat. Selesai dah kita ini. Kan gitu para sahabat. Tapi hebatnya Mas Ari, ini Nabi yang membimbing dan mendidik mereka ya. Mereka bukan dibawa putus asa melihat hidup dan menjalani hidup setelah mereka mendengarkan penjelasan Nabi. Enggak seperti orang yang dengar kaji setengah-setengah, lalu akhirnya putus asa, udah mau kiamat ngapain juga usaha, udah mau kiamat ngapain juga kuliah dan sebagainya. Itu salah. Malah salah itu ya? Salah, itu bahkan itu sesat. Ya, kami malah tidak pernah mengizinkan orang-orang yang mendengarkan kajian kami sepotong-sepotong. Tolong dengarkan sampai penuh, karena kami akan bakar semangat saudara, semangat Anda untuk menjadi manusia yang paling bermanfaat mumpung masih hidup.